Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Oke, subahul khair, subahus surur. Kaifa asbahtum? Alhamdulillah inni bi khair. Baik, anak-anak sekalian, nabda tersana hadzal yaum bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, pada pagi hari ini kita akan kembali mempelajari tematik di ujung waktu tema 1. Di tema 1 akan segera berakhir dan kita akan segera pindah ke tema 2. Pada kali ini kembali kita akan mempelajari tentang gambar ilustrasi. Ya, gambar ilustrasi adalah penggambaran dari sebuah teks yang bertujuan untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari bacaan. Jadi, dengan kita melihat pada gambar ilustrasi itu, kita akan bisa meraba, kita akan bisa memperoleh informasi, kita akan mudah mengetahui apa isi bacaan yang akan kita baca itu. Maka begitu pentingnya gambar ilustrasi itu terhadap pemahaman kita terhadap sebuah bacaan yang akan kita baca. Ya, setelah kalian memahami tentang apa itu gambar ilustrasi, maka kalian bisa membuat sebuah gambar ilustrasi dari sebuah bacaan itu. Kemarin kalian sudah mencoba membuat sebuah sampul dari bacaan penyandang cacat yang sukses. Nah, bagaimana langkahnya membuat gambar ilustrasi? Yang pertama adalah menentukan gagasan yang bersumber dari bacaan. Jadi, kalian harus tentukan gagasannya apa dari bacaan itu. Perhatikan adegannya, kemudian tokohnya, suasananya, dan media yang digunakan dalam sebuah bacaan itu. Langkah yang kedua adalah setelah kalian menentukan gagasan, kemudian harus membuat sketsa secara berhati-hati. Sketsa itu apa? Yakni rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan yang sudah ditentukan di langkah yang pertama tadi. Nah, langkah yang ketiga adalah memberikan warna gambar. Pewarnaan ini bisa dilakukan dengan dua cara, yakni sesuai warna aslinya atau sesuai dengan imajinasi kalian sendiri. Nah, coba kalian lakukan. Kalian membuat sebuah gambar ilustrasi yang baik. Nah, selanjutnya, setelah kalian pahami langkah-langkahnya, maka kalian harus menentukan media apa yang akan digunakan dalam membuat gambar ilustrasi. Ada dua hal. Pertama adalah media alas gambar, yang kedua media pewarna. Media alas gambar misalnya ada kanvas, kain, kertas, kaca, atau komputer, atau alas-alas lain yang bisa digunakan untuk menggambar. Itu namanya media alas gambar. Atau hal yang akan digambari. Itu namanya media alas gambar. Maka gunakan yang semacam ini. Jangan ngorak-orek tembok ya, jangan coret-coret tembok, nanti menjadi tidak indah. Tapi kalian punya ilustrasi, coba kalian tulis kalian gambar di kain, atau di kertas, atau di kanvas, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua media pewarna. Setelah gambarnya selesai, diberikan warna yang indah, supaya menarik. Media ini berupa ada pensil warna dan cat air, atau bisa juga dengan spidol warna dan lain-lain, yang bisa memberikan warna yang bagus terhadap gambar yang kita buat. Nah, anak-anak sekalian, dalam menggambar ilustrasi atau membuat gambar ilustrasi itu ada 4 macam corak. Corak yang pertama adalah realis. Realis itu nyata. Artinya gambar yang dibuat itu seperti gambar aslinya.
baik bentuknya, ukurannya, dan tata letaknya. Corak yang kedua adalah karikatur, yaitu gambar yang dilebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Biasanya menggunakan gambar yang lucu. Kalian suka pada gambar-gambar karikatur itu. Nah, yang ketiga adalah gambar kartun, yaitu gambar yang isinya untuk menghibur dan berisikan humor. Kalian kalau melihat TV, misalnya SpongeBob misalnya, nah itu gambarnya semuanya gambar kartun yang kemudian bisa dijalankan, dibuat bisa berjalan. Nah, kemudian yang keempat adalah gambar dekoratif, yaitu gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Itulah gambar dekoratif. Nah, baik anak-anak, sekarang kita masuk pada tentang cover buku. Ada hubungannya gambar ilustrasi dengan cover buku. Apa itu cover buku? Cover buku itu adalah sampul yang merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover yang baik adalah cover yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Jadi seperti kalian ketika akan baca buku, masih memilih buku, kalian memilih dulu gambarnya. Dengan tertarik terhadap gambarnya, kalian akan tertarik untuk membaca isinya. Itulah cover buku. Nah, kemudian untuk bisa membuat sebuah cover buku yang baik, maka harus memenuhi unsur-unsur yang baik pula. Unsurnya yang pertama terdapat judul dengan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Kemudian yang kedua terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Kemudian terdapat nama penulis buku. Misalnya yang menulis buku itu Mas Atta, ditulis di situ Claresta Atta Al-Gibrani, misalnya begitu. Nah, terdapat identitas penerbit buku. Buku itu diterbitkan oleh siapa? Oh, diterbitkan oleh Pusat Penerbitan Buku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta, misalnya begitu. Terdapat gambar yang menarik. Oh, di situ ada gambarnya Mas Atta sedang main bola. Tulis, dibuatlah gambar di situ. Nah, terdapat sinopsis isi pada sisi belakang. Artinya ada penjelasan tentang isi buku itu. Buku itu berisi tentang apa? Itu ditulis pada sisi sampul yang bagian belakang. Itu namanya sinopsis. Dan yang terakhir terdapat identitas buku. Apa itu identitasnya? Misalnya, oh ini buku tema 1 kelas 5. Buku tema 1 itu merupakan identitas buku. Untuk membuat cover buku yang baik, maka harus diberikan desain cover buku yang baik pula. Seperti apa? Cover dengan latar belakang warna putih misalnya. Cover ini hanya terdapat pada identitas buku saja. Dominan warnanya putih dan ruangnya adalah banyak yang kosong. Desain yang kedua adalah desain dengan penuh warna. Jadi cover ini dominan gambar ilustrasi dengan warna yang mencolok dan bervariasi, sehingga orang yang akan membaca buku lebih tertarik terlebih dahulu terhadap gambar ini dan kemudian bersedia untuk membacanya. Nah, selain pada cover buku, gambar ilustrasi juga biasa digunakan di dalam sebuah majalah seperti komik. Apa itu komik? Komik adalah media yang digunakan untuk mengekspresikan ide dengan gambar. Sering dikombinasikan dengan teks atau informasi visual lainnya. Itulah komik. Nah, ciri-ciri komik yang baik adalah satu, hadir untuk menyampaikan cerita.
komik itu dibuat oleh penulis, oleh pengarang untuk membuat sebuah cerita agar orang itu ketika membaca komik mendapatkan sebuah cerita tersendiri. Yang kedua, proporsional. Artinya gambar dan ceritanya itu sesuai, sangat proporsional, ukurannya juga tidak besar gambarnya tok, kemudian ceritanya kecil atau sebaliknya. Namun harus seimbang. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Yang keempat, biasanya bersifat kepahlawanan. Jadi ada tokohnya dalam komik itu, tokoh yang sangat baik. Biasanya ada tokoh antagonis dan protagonis dan sebagainya. Nah, kemudian yang kelima, penggambaran watak secara sederhana. Dalam cerita itu digambarkan dalam ilustrasi gambarnya itu watak seorang tokoh, namun tidak secara keseluruhan, cukup yang sederhana. Ini tokoh ini sangat baik, sangat penyayang, dia penolong dan sebagainya. Dan yang keenam, ciri-ciri komik yang keenam adalah menyediakan ruang humor. Nah, dalam sebuah cerita tidak melulu harus serius, tetapi terkadang ada cerita-cerita humornya, sehingga orang yang membaca bisa tertawa dengan humor itu dan sangat menarik. Oke, anak-anak sekalian, setelah kalian mempelajari tentang gambar ilustrasi, kemudian praktek pada cover buku, dan kemudian sampai yang terakhir adalah tentang komik, maka saat ini tugas kalian adalah memperhatikan sampul buku tematik pada buku tema 1 itu yang ada pada kalian, kemudian perhatikan pada sampul depan dan sampul belakang. Nah, setelah kalian perhatikan, sebutkan hal yang terdapat dalam sampul itu dan berikan komentarmu, apakah sampul itu sudah memenuhi unsur-unsurnya yang baik atau belum. Nah, itu saja pelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Tetap semangat, barakallah lakum. Nahtatim bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.